teman-teman, para suaminya masih belum taklid, tenang saja. Kenapa? Karena laki-laki yang menjadi suami mengikuti ya vibrasi pikiran perasaan istrinya. Jadi ada satu riset mengatakan dengan kesimpulan, kalau seorang istri tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Nah, udah ada yang hafal tuh. Alhamdulillah ya. Istri senang, suami ikut senang 1 kali, anak 3 kali senang. Dan juga kebalikannya, istri kesel, ya, suami ikut kesel, anak 3 kali kesel. Ya. Kenapa 3 kali? Ya karena komunikasi itu ya ada yang namanya komunikasi verbal, ada komunikasi body language, dan ada komunikasi batin. Makanya anak walaupun di kamar bapak ibunya lagi kesel-keselan, itu nyampe sampai kamar mereka. Akhirnya dia juga 3 kali kesel. Untuk itulah mengapa kita yang perempuan yang dibuat untuk lebih sering, saya katakan lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering. Bagaimana caranya untuk supaya senang dan tenang? Lebih sering, gak mungkin selalu. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Bu Isa, bagaimana caranya untuk selalu tenang? Gak bisa, Bu. Karena memang kita diberikan dinamisasi emosi oleh Allah. Itulah sempurnanya manusia. Ya, kenapa Bu Isa? Karena di dalam otak itu ada namanya otak emosi. Izin ya, Nyun Sewu, mudah-mudahan sudah mulai kelihatan ya. Ini otak dibuka nih. Makanya mohon maaf panitia, saya selalu minta slide karena bicara otak ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mungkin di depan televisi kelihatan ya. Maaf di belakang. Ya, di depan, ruangan depan maksud saya ya. Jadi otak ini kalau dibuka, di tengahnya ada namanya otak emosi. Yang mana Bu Isa? Ini dia. Yang putih-putih ini nih. Ini yang. Ya. Kalaupun nggak kelihatan, bayangin aja. Otak kita di tengah kita nih, otak tengahnya ada otak yang mengatur emosi. Ya, izin Bu Isa kasih tahu namanya limbic system. Ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan. Nah, segitu. Bandingkan dengan temannya. Siapa lebih besar emosinya? Kalau Bu Isa besar ya tangannya ya. Wah. Yang merasa lebih besar kepalanya tidak usah merasa emosinya lebih besar, tenang saja ya. Struktur otak emosi sama. Kalaupun lebih besar ini mungkin karena kolesterol saja ya. Ini ya. Karena apa? Karena otak memang dibalut dengan kolesterol. Supaya apa otak dibalut dengan kolesterol? Supaya listrik yang di otak, jadi di otak itu ada listriknya. Ya, saya kasih lihat ya. Jadi ada loncatan listrik di otak. Makanya Allah kasih kolesterol agar tidak loncatannya ya terlalu ekstrim. Atau orang bilang koslet. Otak tuh ada listriknya, makanya kalau rasa sekali-sekali koslet, pernah koslet otaknya. Itulah makanya dikasih kolesterol. Kalau listrik di dunia diselubungnya dengan plastik. Kalau di atas kolesterol. Makanya kalau teman-teman makan kolesterol nggak masalah, asal jangan kebanyakan. Jangan juga merasa nggak mau tentu kolesterol. Nanti koslet otaknya. Paham ya? Ya. Baik, sekarang kembali ke otak emosi. Ya, kembali ke otak emosi. Jadi ada di tengah otak emosi. Dan bukan hanya manusia yang punya otak emosi. Hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya sering disebut otak mamalia. Ini yang tengah ini. Nah saya matikan ya. Limbic system. Biasanya nih teman-teman psikologi yang mempelajari detail. Tapi sekarang ilmu neuroscience meminta kita, teman-teman dokter atau semua pun orang, belajar sedikit tentang otak emosi. Ya. Nah, kemudian ada di panjang ini, di sini batang otak, itu disebutnya batang otak. Batang otak juga ini disebut otak reptil. Kalau Bu Isa bilang reptil, apa yang terbayangkan teman-teman? Binatang apa? Ular, buaya gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia kayak buaya juga ya sifatnya ya. Ya, kadang kayak ular juga kita licik, culas. Nah itu karena ada otak binatang. Bayangkan di tengah otak manusia itu perpaduan otak mamalia dan reptilia. Ya. Makanya ahli ilmu neuroscience mengatakan inti otak manusia adalah otak binatang. Inilah Allah selalu ingatkan kita untuk hati-hati, untuk bisa memanage nafsu kita, agar kita derajat kita tidak di bawahnya binatang. Karena memang inti otak manusia binatang. Tapi ini luar biasa.
Anugerahnya, ini anugerah Allah. Allah yang ciptakan. Inilah sebetulnya wujud sempurnanya manusia. Allah kasih otak mamalia dan otak reptilia. Agar apa? Agar hidupnya itu tadi dinamis, gak rata. Makanya kadang sedih, kadang khawatir, kadang takut, kadang kesel. Ya, itu. Nah itu, supaya dinamis. Ya, iya gak bosan. Suami istri juga kadang kesel. Habis itu marah-marahan. Habis itu maaf-maafan. Habis itu tambah cinta. Ya kan? Terasa nggak gitu? Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain, nggak marah-marahan. Ya flat banget gitu. Ya. Kalau orang bule bilang silent suffer, dia bilang kayak kuburan. Ya. Udah mulai cuek. Ya. Masa bodoh. Terserah. Dia ingat aku apa enggak. Gitu aja sebenarnya masih marah ya. Ya. Sebetulnya ya. Paham sampai sini? Ya. Kita bahas dulu yang otak reptil. Di tengah itu batang otak di sini. Coba pegang dulu di sini. Tengkuk tengok. Di dalamnya itu ada batang otak itu. Ya, otak reptil. Ya. Kenapa Allah ciptakan otak reptil? Karena begini, otak reptil ini diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia dalam kondisi bahaya. Ya. Apakah gempa, apakah banjir, atau ketemu orang yang bahaya. Atau ketemu binatang yang bahaya. Ya. Kenapa? Batang otak atau otak reptil ini, ya, itu cuman 2. Dia punya respon kalau kondisi bahaya. Ya, ada istilah dalam bahasa Inggrisnya fight or flight. Di Indonesia kannya serang atau lari. Gitu. Maksudnya apa bisa? Seandainya nih kita, ya, bertemu orang yang mau mencopet kita, itu cuman 2 tuh. Serang dia atau lari. Makanya pernah ada ibu-ibu bilang sama Bu Isa gini, Bu Isa, saya kemarin hampir dicopet. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu aja nggak apa-apa, satu lagi ke teman-teman boleh, ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu tuh bilang gini, saya hampir dicopet di bus Bu Isa, tapi kok saya berani-beraninya tonjok perutnya tuh copet. Padahal sampai di rumah saya baru ingat-ingat, ya Allah tuh copet tinggi besar. Ya itu, karena batang otak yang Allah ciptakan. Dalam keadaan darurat, semua fungsi otak, bahkan otak yang kita sering isi ilmu kita dengan taklim, itu berhenti sementara dulu. Cuma 2 pilihannya, fight or flight. Dan itu otomatis, pukul, pak, gitu. Hingga yang lain kaget, kan, ada apa ini ibu? Terus teriak dia mau copet pak, gitu. Oh, udah dibantu ibu ini, sama yang lain, kan gitu. Gitu. Ya. Sampai di rumah baru ingat-ingat, ya Allah. Ya. Nah, itulah tadi pertolongan Allah. Pertolongan Allah sudah ada sejak kita dalam rahim dengan diberikannya perangkat-perangkat di otak kita, perangkat-perangkat di badan kita. Ya. Dan saat itu juga tentu Allah tolong lewat para malaikatnya. Ya sudah dipukul. Karena otak ilmu yang diisi dengan kebijaksanaan, ketenangan, itu yang di sini, depan sini. Coba pegang dulu dahinya. Nah, ada otaknya Bu? Nah, takut lupa Bu. Nih, jadi yang di belakang dahi itu otak ilmu atau otak yang diisi nasihat, diisi ya guidance, petunjuk-petunjuk yang di depan sini. Tapi di belakangnya otak emosi, ke bawahnya batang otak reptil. Ya. Jadi kalau kita mau dicopet, itu nggak usah memikirkan kebijaksanaan. Refleks aja fight or flight. Nggak usah ibu berpikir kesian dia, barangkali dia di PHK, nggak usah. Aja langsung, ya, nggak usah juga merasa, ya, aku kan sering taklim, masa aku mukul orang, nggak usah juga gitu, karena memang ini sebuah cara Allah berikan untuk mempertahankan kita, sampai di rumah nginget-nginget baru tuh, astagfirullah ya Allah, berani-beranian, atau mungkin kita melihat bahaya dari jauh, kita nggak perlu maju terus, mending kita lari, nggak apa-apa. Ular itu kan yang punya batang otak. Ular tuh nggak punya emosi kayak mamalia. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah sedih. Tapi fight or flight. Kalau ketemu musuhnya deket, patok, serang. Kalau ketemu musuhnya jauh, lari. Itu ular. Kita juga punya sifat ular kayak gitu. Makanya kalau manusia ketemu ular, kira-kira yang lari siapa? Kalau ketemunya deketan, sama-sama fight. Kita ya, ular mau matok, kita injek-injek dia kan, sama-sama fight kan. Tapi kalau ketemunya dari jauh, sama-sama flight, sama-sama lari. Nah, itulah kerjanya batang otak. Namun dalam kondisi tidak bahaya ekstrim,
batang otak ini juga sering tegang karena kondisi keluarga. Kadang responnya sebetulnya fight or flight, tapi yang lebih ringan. Apa tuh Bu Isa? Bukan serang dan lari, tetapi apa? Ngeyel dan ngambek. Kalau ada istri ngeyel sama suaminya, berarti batang otaknya tegang. Minta suami belai-belai sini. Kamu, kalau ada anak-anak ngambek sama ibunya, berarti batang otaknya sedang tegang. Jangan tambah tegang, nanti dia lari, betul-betul lari dari rumah. Flight, ya. Paham tentang ini ya?